Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam kepada baginda besar kita yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya pada subuh kita akan mengadakan kajian subuh atau kultum subuh yang akan dibawa oleh dua narasumber. Yang pertama dari Santri SGG dan yang kedua dari Pak Ustaz Jajah. Dan saya sebagai MC akan membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kultum oleh saudara Rijal, dan yang kedua dan yang ketiga kultum dari Pak Ustaz Jajah, dan terakhir penutup. Kita langsung saja ke acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kultum dari Santri SGG, yaitu saudara Ijal. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bisa berkumpul di subuh ini. Dan tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, keluarganya, dan pada para pengikutnya di akhir zaman nanti. Pada kali ini saya akan menyampaikan gagal panen. Gagal panen menjadi satu bencana bagi seorang petani. Hasil kerasnya selama berbulan-bulan tak menghasilkan keuntungan sedikit pun. Bahkan harus menelan kerugian. Belum lagi bicara prosesnya. Terik matahari yang memanggang punggung, tanah keras yang beradu dengan ayunan cangkul, keringat deras mengucur dari dahi keriput, dan lilitan perut kosong yang tertahan semenjak ayam berkokok, membuat semuanya sirna bak air yang terserap di tanah pesisir. Begitupun dengan seorang yang berjalan menuju Robnya, bisa jadi bekal yang dipikulnya tak satu pun bermanfaat, bukan karena sedikit dan minimnya jumlah, tetapi bekal itu ternyata hanya fata morgana, tak diterima oleh Allah karena tak dilandasi dengan keimanan yang benar. Itulah yang dialami oleh Abdullah bin Jud'an. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada zaman jahiliyah terkisah Abdullah bin Jud'an bin Ka'ab, ia masih terbilang paman dari Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Jud'an merupakan sosok
yang terkenal dengan kearifan dan kedermawanannya, gemar memberi makan dan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik yang dikenal maupun yang tidak. Namun siapa sangka dahulunya ia seorang yang miskin, bahkan ia dikenal sebagai penjahat yang tidak disukai kaumnya dan sempat diusir dari tanah kelahiran oleh keluarga sendiri. Suatu saat dalam keadaan bimbang, Ibnu Jud'an keluar menuju salah satu bukit di kota Mekah. Di puncak bukit itu ia melihat sebuah celah. Ia berniat mengakhiri hidupnya karena beban hidup yang ia jalani. Tak punya harta, ditambah lagi namanya sudah tercemar. Namun nasib mujur masih berpihak kepadanya. Di tengah keputusan, Abdullah bin Jud'an justru menemukan harta karun yang melimpah di celah bukit itu. Ia tercengang, terpaku, diam sejenak, tak percaya apa yang disaksikannya. Ia mendadak kaya, menjadi hartawan tanpa bekerja dan bersusah payah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Abdullah bin Jud'an pun memutuskan untuk kembali ke Makkah dengan mengambil beberapa harta karun secukupnya. Sesampainya di tengah kaumnya, ia membagi-bagikan harta temuan itu kepada para penduduk tanpa pikir panjang. Mulai saat itu kaumnya mulai berubah. Mereka yang semula memusuhi Abdullah bin Jud'an kini mulai berubah sebaliknya. Berkat limpahan uang yang dibagi-bagikan, mereka mulai menyenangi, bahkan mencintainya. Abdullah bin Jud'an pun sadar harta benda yang ditemukan dan dimiliki telah mengubah dirinya dan status sosialnya. Maka dengan harta ini pula ia mendekatkan diri kepada penduduk Mekah. Ia terus membagi-bagikan hartanya dan mengundang makan penduduk Mekah. Setiap kali harta yang ada padanya berkurang, ia segera menuju gua itu untuk mengambil seperlunya dari harta karun temuannya. Oleh karena itu, ia menjelma menjadi sosok yang disukai, bahkan diangkat sebagai pemimpin mereka. Kedermawanannya semakin berlipat setelah ia mengirimkan 2.000 ekor untuk menuju Syam untuk menyuplai gandum, madu, susu, dan minyak samin kepada penduduk di sana. Bahkan pada setiap malam ia menugaskan seseorang untuk berseru dari atas Ka'bah. Marilah datang ke jamuan Ibnu Jud'an. Pada saat itulah ia menjadi sosok kaya raya yang selalu menjamu makanan bagi siapa saja yang melintasi rumahnya. Kedermawanannya telah mengubur semua kejahatan yang selama ini ia lakukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, namun sayang, 1000 sayang, hingga wafatnya Abdullah bin Jud'an tidak pernah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu pun tampak ketika Aisyah bertanya kepada Baginda Muhammad tentang nasib salah seorang yang masih ada ikatan darah dengannya.
Abdullah bin Jud'an yang diabadikan dalam Sahih Muslim bab dalil ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amalun. Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an selalu menjamu para tamu, gemar memberi makanan, dan selalu menyambung silaturahmi. Apakah perbuatan itu bermanfaat baginya pada hari kiamat? Beliau menjawab, tidak, karena sehari pun ia tidak pernah mengucapkan, Tuhanku, ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa seluruh usaha kebaikan berupa sambung silaturahmi, bersedekah, ataupun bentuk kedermawanan lainnya tidak akan pernah memberi manfaat kepada pelakunya karena dia mengingkari Allah dan tidak mempercayai hari kebangkitan. An-Nawawi juga mengutip pernyataan Al-Qadhi bin Iyad yang berkata, sungguh para ulama berijma bahwa amalan kebaikan orang-orang kafir tidak akan pernah memberikannya manfaat dan tidak bisa meringankan azab. Meskipun siksa di antara mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dosa mereka. Adapun firman Allah dalam masalah ini juga sudah jelas. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima, kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Abdullah bin Jud'an telah memberikan pelajaran yang begitu mahal bagi generasi selanjutnya, khususnya kaum muslimin, bahwa kebaikan, kebajikan, dan kedermawanan seseorang tidak menjaminkan dirinya mendapatkan hidayah dan bagian pahala di akhirat dari Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.